Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nawaqidul Islam, yang mana kita sekarang masuk di halaman 215. Sekarang kita masuk jenis-jenis pembatal keislaman yang pertama. Kita bacakan matanya. Al-awwalu, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya jenis pembatal keislaman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Yep. Sekarang kita baca syarahnya supaya lebih jelas lagi. A'zamu anwa'ir riddati asyirku fi ibadatillah. Jenis kemurtadan yang paling besar itu adalah kesyirikan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya jenis murtad yang paling besar itu adalah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah. Bi an ya'budu ma'allahi ghairah, dengan menyembah kepada selain Allah bersamaan adanya Allah. Ka'an yathbaha li ghairillah, seperti dia menyembelih kepada selain Allah. Au yanzura li ghairillah, atau bernazar kepada selain Allah. Au yasjuda li ghairillah, atau sujud kepada selain Allah. Au yastaghitha bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, atau dia meminta tolong kepada selain Allah yang dimana tidak ada mampu yang tidak ada yang mampu atasnya kecuali hanya Allah. Hada a'zamu anwa'i riddah, ini merupakan jenis murtad yang paling besar. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ada di surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian dari ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan kepada orang yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Dan orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dia dari surga. Ada di surat An-Nisa ayat 48. Kemudian faman yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini masih di surat An-Nisa juga, di ayat lain, di ayat 116. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, dia telah terjatuh di dalam kesesatan yang sangat jauh. Fasyirku huwa akhtaru anwa'i ar-riddah, maka kesyirikan merupakan jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Wa huwa an ya'budu ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat, yang mana dia menyembah kepada selain Allah dengan apapun jenisnya dari jenis-jenis peribadatan. Berdoa, seperti berdoa, seperti dia berdoa kepada selain Allah, bidzabhi, atau menyembelih kepada selain Allah, bin nadri, atau dengan melakukan nazar kepada selain Allah, bil istighatha, atau dia meminta tolong kepada selain Allah, bil isti'anati fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah Subhanahu wa taala, atau dia dengan meminta tolong kepada sesuatu yang tidak ada yang mampu menolongnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yada'ul mauta, dan juga dia seperti orang yang beribadah kepada orang yang sudah mati, atau orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati. Yastaghithu bil qabur, atau dia
meminta tolong ya, dengan kuburan, yang beristighosa dengan kuburan, yastanjidu bil amwat, atau dia meminta bantuan dengan orang-orang yang sudah mati, hada huwa akhtaru anwa'ir riddati wa a'zamuha ya. Maka ini merupakan perkara atau jenis murtad yang paling berbahaya dan yang paling besar ya. Jadi ini terjadi ya di kalangan kita ini, banyak yang melakukan hal demikian ya. Dia beribadah kuburan ya, dia berdoa kepada kuburan ya, dia berdoa kepada kuburan, kemudian dia sholat di depan kuburan ya, tanpa dia sadari ini dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Ini mana perbuatan kesyirikan ini menghantarkannya dia kepada kekufuran sehingga dia menjadi murtad. Oleh karena itu ya, kenapa pentingnya kita untuk mempelajari nawaqidul Islam, agar supaya kita mengetahui ya jenis-jenis jenis-jenis amalan apa saja yang dapat membuat seseorang itu murtad. Karena itu penting ya, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pembatal keislaman. Wa hadha alaihi katsirun mimman yad'un al-Islam. Dan ini banyak terjadi oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam. Yabduna al-adrihata wa yatufuna biha, yang mereka membangun kuburan yang ditinggikan dan mereka tawaf dengan kuburan yang ditinggikan itu ya. Wa yathbahuna laha, dan mereka menyembelih untuknya, wa yanduruna laha, dan mereka melakukan nazar untuknya, wa yataqarrabuna ilaiha, dan mereka mendekatkan diri kepadanya. Yaqulun ya, mereka mengatakan di annaha taqarrubuhum ila Allah, karena mereka ini adalah membuat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya kuburan yang ditinggikan ini membuat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum yataqarrabuna laha, mereka mendekatkan diri untuknya, wa hiya bi za'mihim taqarrubuhum ila Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dengan persangkaannya ya, itu merupakan perkara yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadha lam yataqarrabu ila Allah min al-asli wa yatruku hadhihi al-matahat ya. Kenapa mereka itu tidak mendekatkan diri kepada Allah secara asalnya saja ya, dan mereka meninggalkan jenis-jenis yang tadi kita sudah sebutkan ya, jenis-jenis ibadah yang kita sudah sebutkan. Liyataqarrabu ila Allah fa innahu qaribun mujibun ya. Hendaknya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan dia mendengarkan atau menjawab seruan hambanya ya. Jadi ya, ketika ada hamba yang berdoa, maka Allah dengar ya permintaan-permintaan apa saja yang dia mintakan ya. Limadha tataqarrabuna lil makhluqin ya, kenapa mereka itu malah mendekatkan diri ya, atau kenapa engkau malah mendekatkan diri kepada makhluk ya, tapi lebih enak kita terjemahkan dengan mereka ya. Kenapa mereka itu malah mendekatkan diri kepada makhluk? Wa taqulun, dan mereka mengatakan, jadi di sini sebenarnya terjemahnya kalian ya, tapi lebih enaknya ya, ana terjemahkan mereka saja ya, lebih halus ya. Wa taqulun, dan mereka mengatakan al makhluqun yuqarribunana ila Allah ya. Makhluk itu membuat kami dekat kepada Allah. Jadi mereka mengatakan demikian ya. Halillahu subhanahu wa ta'ala ba'id ya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala jauh ya? Halillahu aghlaqu abwabahu, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menutup atau mengunci pintunya ya? Halillahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengetahui dan tidak mendengar makhluknya? Wala yara ma yaf'alun, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat apa yang mereka kerjakan? Allahu jalla wa ala qaribun mujibun ya. Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dan dia mengabulkan permintaan hambanya ya, atau mendengarkan permintaan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya, apabila hambaku bertanya kepadaku, maka sesungguhnya aku begitu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang memintakan kepadaku ya, apabila mereka meminta kepadaku ya. Kemudian ayat lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Rabb kalian mengatakan ya,
berdoalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Ya, jadinya Allah memerintahkan untuk berdoa kepada Allah saja, ya, tidak perlu berdoa kepada perantara, ya, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, dia meminta perantara kepada orang yang sudah mati. Innahu qaribun mujibun, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat, dia akan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Limadza tadhhabu wa tad'u ghairallah, ya, kenapa engkau, atau anda terjemahkan lebih enaknya mereka saja, ya, kenapa, ya, mereka pergi, ya, dan mereka menyembah kepada selain Allah, ya. Wa taqul, dan mereka mengatakan hadza yuqarribuni ilallah, ini dapat mendekatkan aku kepada Allah, ya. Jadi perkataan mereka seperti itu, ya. Mereka berdoa kepada kuburan agar mereka menyangka, ya, bahwasanya kuburan itu agar supaya mendekatkan dia kepada Allah, ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya tidaklah kami beribadah kepada kuburan tersebut atau orang soleh tersebut, ya, melainkan agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini perkataan orang-orang musyrik, ya, yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Yakni ka'anna Allah la ya'lamu wa la yadri, yaitu seakan-akan Allah itu tidak mengetahui, ya. Sama yadri juga artinya tidak mengetahui. Hakadha zayyana syayatin, ya, hakadha zayyana syayatin al-jin wal ins lihaula'i wa hum yad'un al-islam. Demikianlah, ya, setan, ya, syayatinu al-jin, ya, demikianlah setan-setan dari kalangan jin dan manusia, ya, menyesatkan atau menghiasi mereka, ya, padahal mereka sementara mereka mengakui mereka Islam, ya, wa yashhaduna anna la ilaha illallah, dan mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa yusalluna wa yasumun, ya, mereka melakukan salat, berpuasa, walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbari, akan tapi mereka mencampurkan amalan-amalan mereka dengan melakukan kesyirikan yang besar, ya. Fayakhrujuna min dinil Islam, maka sehingga mereka keluar dari agama Islam. Wa hum yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna, hajja yahujjuna wa yahajjuna, dan mereka sementara mereka itu salat, dan mereka berpuasa, mereka berhaji. Walladzi yarahum yadhunnu annahum muslimun, dan orang-orang yang melihat mereka, ya, dia menyangka mereka itu berada di dalam Islam, berada di atas Islam, ya. Fayanbaghi ma'rifatu hadza, oleh karena itu, ya, sudah sepatutnya untuk mengetahui, ya, perkara ini, ya. Fasyirku billahi azza wa jalla huwa akhtaru adh-dhunubi wa a'zamu adh-dhunubi, maka kesyirikan, ya, perbuatan syirik kepada Allah, ya, atau kepada Allah azza wa jalla, ini merupakan dosa yang paling berbahaya, ya, dan dosa yang paling besar, ya, sebagaimana firman Allah, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang melakukan kesyirikan maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang paling besar, ya. Wa ma'a khatarihi wa syarrihi waqa'a fihi katsir mimman yad'un al-islam, dan bersamaan bahayanya dan buruknya kesyirikan ini, ya, banyak, ya, dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam dia terjatuh di dalam perbuatan ini. Wala yusammunahu bismi syirk, memang mereka tidak mengatakan atau tidak menamai perbuatannya itu dengan kesyirikan, ya. Yusammunahu at-tawassul, ya, mereka menamakan perbuatan kesyirikan tersebut dengan tawassul, ya. Au yusammunahu talab asy-syafa'ah, atau mereka menamakan perbuatan kesyirikannya itu dengan meminta syafaat. Au yusammunahu bi asma'i ghairi syirk, atau mereka menamai perbuatan kesyirikannya itu dengan nama-nama yang selain dari syirik, kesyirikan, ya. Walakin al asma'u la taghayyar, jadi ini bisa dibaca dua, ya, bisa walakinna, bisa walakin, akan tapi ana memilih di sini walakin, ya. Jadi walakin al asma'u, tapi kalau misalnya dibacanya
tasydid walakinna al-asma, maka dia menjadi mansub atau menjadi fathah. Baik. Walakin al-asma'u la taghayyaru atau la tughayyiru al-haqa'iq. Ya, akan tetapi nama-nama tersebut tidak akan merubah akan tetapi nama-nama itu tidak merubah kesyirikan tersebut. Ya, jadinya walaupun dia menamakan tawassul atau minta syafaat, itu tidak merubah dari perbuatan asalnya, tetap ya syirik ya syirik ya. Kemudian asyirku huwa syirik, ya, syirik tetap syirik ya. Wa hadha akhtaru al-anwa'i, dan ini jenis-jenis yang paling berbahaya. Wa aktharu al-anwa'i wuqu'an ma'a annahu zahir fi kitabillah, dan ini jenis-jenis ini ya banyak terjadi ya bersamaan itu bahwasanya jelas ya, sudah jelas ada di Al-Quran. Jadinya jenis-jenis kesyirikan itu ya sudah Allah haramkan ya, dan itu jelas di dalam Al-Quran ya. Wa fi sunnati Rasulillahi ya zahir, dan juga di dalam hadis ya itu telah nyata, telah nampak ya, begitu jelas dalil-dalil yang mengharamkan untuk melakukan kesyirikan. Al-munadatu wa tahdhiru minhu wa tau'idu alaihi zahir. Panggilan-panggilan dan peringatan darinya ya, dan ancaman bagi orang yang melakukan kesyirikan itu telah nampak jelas ya. La takhlu suratun minal qur'ani minat tahdhiri minasyirki ya. Tidak ada satu surat dari Al-Quran yang kosong dari memperingati bahayanya melakukan kesyirikan. Wa ma'a hadza yaqra'una al-Qur'ana wa la yatajannabuna asy-syirka. Bersamaan itu mereka membaca Al-Qur'an ya, akan tapi mereka tidak menjauhi kesyirikan. Wa rubbama ya'ti wahidun wa yaqul, dan terkadang ya, datang salah seorang ya, atau datang orang-orang musyrik yang mereka mengatakan, dia mengatakan atau orang-orang bodoh ya, lebih tepatnya anda terjemahkan orang-orang bodoh ya. Terkadang ada orang bodoh ya, dia mengatakan haula'i juhalu ma'dzurun bil jahli, mereka ini bodoh ya, mereka diberikan uzur karena kebodohannya. Fanaqulu ila mata al jahl ya, maka kami katakan sampai kapan dia terus bodoh ya. Wal Qur'anu yutla wa hum yahfazuna al-Qur'ana wa yaqra'unahu, dan Al-Qur'an telah dibacakan ya, dan Al-Qur'an dibacakan sementara mereka juga ya menghafal Al-Qur'an ya, dan mereka membacanya ya. Jadi ya Al-Qur'an dibacakan ya dalam keadaan mereka juga sudah hafal ya, ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an ya, serta mereka membacanya ya. Maka laqad qamat 'alaihim al-hujjatu bi bulughil Qur'an, maka sungguh hujjah tersebut telah sampai kepadanya dengan sampainya Al-Quran kepadanya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepada aku Al-Quran ini ya, untuk agar aku memperingatkan kepada kalian dengannya dan orang-orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran. Kullu man balaghahu al-Qur'anu faqad qamat 'alaihi al-hujjatu wala udhran lahu atau wala udhra lahu ya. Setiap orang-orang yang telah sampai kepada Al-Qur'an, maka sungguh hujjah tersebut telah tegak atasnya dan tidak ada uzur baginya. Baik, sampai sini dulu. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.